Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra dengan NIM 24079082 dari Prodi Tata Boga, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi untuk tugas akhir pendidikan Pancasila. Kesempatan kali ini saya bersama Kak Yesta sebagai kakak seorang guru. Yang kesempatan kali ini Zahra izin bertanya ya sama kakak. Menurut kakak, makna dari Pancasila khususnya pada sila ketiga itu apa? Pancasila itu kan tepatnya sebagai dasar negara kita kan. Jadi Pancasila yang ketiga itu tentang persatuan Indonesia gitu kan, lebih tepatnya. Jadi menurut kakak makna dari Pancasila yang ketiga itu ya bagaimana kita merasa kita dapat negara ini. Bagaimana cara kakak menerapkan dalam kehidupan kakak? Lebih tepatnya mungkin kita saling menghargai. Kan kita lihat di negara kita ini terdiri dari beberapa suku, budaya, agama lebih banyaknya gitu kan. Jadi kita mungkin lebih saling toleran, juga dengan banyaknya budaya-budaya kita juga kita saling menghargai satu sama lain. Kemudian kan tadi itu dari peran dari pemerintah kan kak. Kalau dari media yang ada, gimana menurut kakak? Mereka tuh lebih memberikan kayak pandangan opini yang positif atau negatif? Media kayak misalnya media sosial. Kalau untuk media ada sisi positifnya dan negatifnya ya. Kalau dari positifnya bisa kita lihat, kita bisa mengenal budaya dari suatu tempat lain, agama dari suatu tempat lain, berbagai jenis suku dari daerah lain yang ada di negara ini melalui sebuah media, baik itu media sosial, televisi atau media berita. Sisi negatifnya, kalau kakak lihat dari era apa sekarang kan banyak yang menirukan budaya luar daripada budaya kita sendiri gitu, lebih menghidupkan budaya luar gitu. Media sosial Terus kak, kakak nih sebagai guru kan, apa tantangan bagi kakak sendiri untuk mengaktualisasikan kesatuan tadi dalam lingkungan sehari-hari kakak? Tantangannya ya. Kalau di tantangan sendiri sih karena mungkin lingkungan guru kakak tuh semuanya dari agama yang sama, itu budaya yang sama juga. Jadi belum ada terasa dapat tantangan, atau mungkin kalau kita lihat dari segi luarnya gitu kan, di daerah luar itu tantangannya lebih kayak perbedaan. Emang di agama itu lebih kental terasa gitu. Misalnya kayak ada yang di sana berbeda kalangan, dari kelas atas ada ekonomi kelas atas, atau ada juga yang dari non Islam gitu kan. Jadi mereka tuh kalau pas orang Islam puasa itu di sana kan ada nampak perbedaan yang itu, mereka kurang menghargai ibadah. Tapi itu hanya umum ya, bukan ini semua. Kemudian kak, tadi kan kakak bilang kakak pernah mengajar di satu instansi yang berbeda kan. Nah terus konflik apa? Ada nggak konflik yang pernah terjadi? Konflik kakak sendiri atau konflik yang ada? Berarti persatuan itu memang terjaga ya di situ. Kemudian kalau seandainya itu tuh terjadi di sekitar kakak, gimana solusi dari kakak? Misalnya teman kakak nih yang terjadi konflik tentang persatuan tadi, gimana solusi kakak ke teman kakak tadi atau ke orang yang terlibat? Mungkin kita lihat dari konfliknya juga, kita contohkan aja konflik yang dari berbeda agama, dari berbeda misalnya orang Islam puasa, orang Muslim tidak terlalu gitu kan. Mungkin kita harus memberi pengertian dulu ke
misalnya kakak di sana sebagai gurunya, terus memberi pengertian kepada yang non-muslim bahwa yang muslim ini lagi Terus Kak, sebagai guru, seberapa penting nilai-nilai yang ada di Pancasila itu selain persatuan tadi itu untuk diterapkan ke anak murid? semua dalam nilai dalam Pancasila itu harus kita terapkan ke murid. Apalagi yang sila pertama kan, Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita ke Tuhan. Begitu pun dengan sila-sila yang lain, kita harus menghafalkan semua nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus sebagai guru harus menjelaskan dan memberitahukan dan mencontohkan kepada murid-murid bagaimana peran-peran dan nilai-nilai Pancasila itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk terakhir nih Kak, pesan dari Kakak sebagai guru dan sebagai salah satu anggota masyarakat, apa pesan Kakak yang pengen Kakak sampaikan ke masyarakat atau menurut Kakak tuh tentang pentingnya persatuan tadi? Persatuan ini kan tujuannya untuk tetap mengokohkan negara kita, tetap mengokohkan hubungan kita satu sama lain gitu. Jadi dengan adanya persatuan ini kita bisa tetap berdiri kokoh gitu. Jadi yang kita harapkan, walaupun kita kan simbol apa kita Bhinneka Tunggal Ika, dimanapun kita berbeda-bedanya, kita harus tetap satu memiliki persatuan gitu. Tidak boleh saling menghina atau menjelekkan atau gimana gitu. Mungkin sekian pertanyaannya Kak. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya.